Hai sobat sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai produk-produk yang digunakan selama masa menstruasi. Video ini saya buat karena ada salah satu sobat sehat yang kirim saya video mengenai cara membuang pembalut yang baik dan benar. Dan video itu membuat saya tergerak untuk memberikan penjelasan bagaimana sih sebenarnya cara membuang pembalut yang baik dan benar, dan sekalian sama opsi-opsi lainnya ya. Oke, memang pembalut ini adalah produk yang paling sering dipakai untuk selama masa menstruasi. Jadi dulu sebelum ada pembalut, perempuan itu selama masa menstruasi susah mau keluar rumah. Kenapa? Karena berdarah-darah. Terus mereka mulai pakai itu ya, semacam kain perca gitu ya, digulung-gulung, dipakai untuk menampung darah. Itu pun nggak nyaman dan bisa geser-geser. Jadi aktivitas perempuan selama masa menstruasi itu memang sangat-sangat terbatas gitu ya. Tapi setelah diciptakannya pembalut, perempuan bisa beraktivitas. Ya memang kadang bocor juga sih gitu ya, tapi udah jauh-jauh lebih baik kondisinya dibandingkan zaman dulu yang pakai kain digulung-gulung gitu ya. Nah, sekarang selain pembalut, apa sih opsinya? Yang banyak dipakai juga adalah tampon. Mungkin di Indonesia agak jarang ya, tapi kalau di negara tetangga kita udah sering dipakai kok. Jadi tampon itu seperti pembalut juga, cuma kalau pembalut kan dipakainya di luar, ditempelin di celana dalam. Sedangkan tampon itu dimasukkan ke dalam vagina. Memang ada kekhawatiran, takutnya nanti selaput darah rusak, takut infeksi gitu ya. Zaman dulu memang kalau selaput darah enggak lah ya. Kalau infeksi memang dulu penggunaan tampon itu dikaitkan dengan terjadinya infeksi. Kasusnya jarang, tapi kalau terjadi itu bisa fatal gitu ya. Tapi sekarang ini dewasa ini udah sangat-sangat jarang sekali gitu ya. Cuma mungkin untuk wilayah yang konservatif agak nggak nyaman untuk memakai tampon karena harus dimasukkan ya. Nah, selain tampon itu ada pilihan lain, yaitu pembalut yang bisa digunakan berulang kali. Jadi kalau pembalut yang sering dipakai saat ini di Indonesia umumnya itu adalah pembalut yang disposable, yang sekali pakai buang. Nah, kalau yang berulang kali dipakai itu biasanya terbuatnya dari kain. Wah, jadi balik ke zaman dulu dong, yang nggak praktis. Enggak juga, karena pembalut yang yang bisa dipakai berulang kali ini, yang reusable ini, umumnya sekarang itu dibuat dengan lapisan yang anti bocor dan bisa ditempelin pakai kancing gitu ya di celana dalam. Dan ini sekarang kembali diminatin karena ramah lingkungan. Nah, nanti saya akan jelaskan ya. Nah, terus ada juga yang sekarang agak sering dipakai itu adalah menstrual cup. Jadi ini adalah semacam cangkir kecil yang terbuat dari silikon biasanya ya, dan bahannya lembek tapi tahan air. Itu nanti dimasukkan ke dalam vagina untuk menampung darah menstruasi. Apa kelebihan dan kekurangan? Bagaimana cara menggunakannya? Oke, kita balik ke pembalut ya. Di video yang saya lihat itu cara membuang pembalutnya dicuci dulu. Dicuci dengan sabun sampai bersih, udah gitu digulung-gulung, dibungkus dengan kertas yang ramah lingkungan, udah gitu dibuang deh. Menurut saya nggak tepat. Kenapa? Oke, dulu waktu saya masih muda, yang namanya pembalut itu biasanya ada cara penggunaannya sama produsennya itu diajarin para pemakai bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara membuangnya. Cara menggunakannya oke lah, orang kita udah tahu lah ya, dipasang. Terus bagian yang lebar kan pembalut macam-macam ya. Ada yang biasa standar, ada yang bersayap, terus ada yang untuk
maksi, ada yang untuk malam. Nah, kalau bentuknya sama, ujung-ujungnya sama, itu nggak masalah, mau dipakai gimana pun nggak masalah. Nah, terus kalau ada sayapnya, bagian sayap itu ditempelkan di bagian celana dalam yang di selangkangan, ya, supaya nggak bergeser-geser, membantu perekat yang di tengah. Nah, kalau pembalut ini ujungnya beda, yang satu kecil, yang satu lebar, bagian lebar itu ditaruh di bagian belakang, di bagian bokong. Kenapa? Untuk menampung. Biasanya ini adalah untuk yang malam hari. Jadi waktu malam kan kita tidur. Waktu tidur kan berbaring. Waktu berbaring itu kan nanti darah menstruasinya bisa mengalir ke bokong. Nah, ini supaya mencegah bocor, makanya di bagian bokong itu dibuat lebih lebar. Jadi ingat ya, yang bagian yang lebar itu adanya di bokong, di belakang, bukan di depan. Terbalik kalau dipasang di depan. Ya, tapi kalau ujungnya sama, depan belakang sama, ya berarti sama aja. Dulu itu suka di print loh di pembalutnya sama produsennya, depan belakang gitu ya, atau dikasih gambar jantung hati love gitu ya. Jadi kita tahu nggak terbalik-terbalik makanya. Tapi waktu saya mau cari sekarang kok pada nggak ada ya. Mungkin produsennya nganggap bahwa orang sekarang udah pada pinter kali ya gitu ya. Jadi nggak usah di print lagi petunjuknya. Tapi nggak apa-apa lah. Tetap saya kasih tahu cara pakainya itu supaya nggak terbalik. Bagian yang ada perekatnya itu yang nempel di celana dalam. Oke, itu clear ya. Nah, terus bagian cara membuangnya. Nah, inilah yang di video saya dapat itu dibungkus, dicuci, dibungkus, terus dibungkus dengan kertas yang ramah lingkungan. Menurut saya itu useless gitu loh. Karena pembalut zaman sekarang itu dibuat dengan berbagai campuran bahan kimia dan yang jelas itu ada plastiknya. Jadi nggak akan itu didaur ulang. Terus nggak akan istilahnya dibungkus dengan kertas ramah lingkungan pun nggak guna gitu loh. Karena itu nggak akan dihancurkan. Nah, terus kenapa saya bilang nggak tepat? Karena tujuan utama dari pembuatan pembalut yang sekali pakai adalah untuk praktis, sisi higienis. Itu jadi menstruasi itu kan ada produk darah ya, ada darahnya, dan ini bisa menularkan banyak penyakit kalau ada penyakitnya, dan bisa menjadi sarana kembang biak kuman. Jadi pembuangannya itu harus tepat. Sebisa mungkin pada saat membuang kita itu nggak nyentuh lagi itu darah, ya. Jadi kalau dulu diajarin kok cara membuangnya itu, pembalut yang sudah dipakai, pembalut disposable yang sudah dipakai itu dilipat, digulung, terus ditempelin ke kertas pembalut yang baru. Jadi kan waktu kita ganti itu pembalut yang baru kan ada kertas yang untuk bagian stikernya ya. Nah, digulung itu, kalau ada plastik pembungkus yang individual unitnya itu dimasukin lagi ke plastik itu. Kan biasanya ada selotipnya juga, tutup. Nah, setelah ditutup rapat itu nggak usah dicuci ya. Setelah ditutup rapat harus dibuang ke tempat sampah yang tertutup, yang nggak gampang diakses binatang, yang nggak gampang diakses serangga kayak gitu ya, tertutup. Kalau biasanya sobat sehat pernah ke mall yang bagus gitu ya, ke hotel berbintang, di toiletnya itu toilet perempuan, mereka akan sediakan 2 tempat sampah. Satu tempat sampah untuk sampah yang biasa, satu tempat sampah khusus untuk pembalut. Dan tempat sampah untuk pembalut ini khusus desainnya supaya bau nggak keluar dan nggak gampang tumpah. Jadi meskipun itu jatuh, kesenggol jatuh, nggak akan berceceran kemana-mana isinya. Karena ini diperlakukannya seperti sampah limbah medis. Dan pembalut ini yang sudah dipakai ini harusnya dibakar. Jadi masuk ke insinerator, bukan masuk ke sampah umum. Kalau di negara-negara maju, umumnya sampah rumah tangga itu memang masuk insinerator. Mereka sudah pisahkan antara yang bisa di-recycle sama yang enggak. Yang
buang sampah nih ya, kita pisahkan yang plastik ini warna tempat sampahnya, yang kertas ini tempat sampahnya beda, terus yang kaleng, yang kaca, beling. Nah, sampah pembalut ini masuk sampah rumah tangga yang akan dibakar. Kalau di negara-negara berkembang, mungkin semua masuknya ke tempat pembuangan sampah yang diaduk-aduk sama pemulung gitu ya. Makanya mungkin nih ya, ini saya nggak tahu pertimbangan orang kenapa. Mungkin perkiraan saya sih karena takut diaduk-aduk pemulung kali, makanya dicuci. Sebenarnya jadi kalau pembalut yang sekali pakai buang, yang disposable itu dicuci, itu jadi menafikan tujuan pemakaian disposable. Disposable itu memang gak usah dicuci, itu sama aja kayak popok bayi. Pampers itu kalau yang disposable kan begitu, memang gak dicuci lagi gitu loh. Kalau memang sobat sehat nggak betah buang pembalut tanpa dicuci dan memang udah pengen nyuci, demen nyuci gitu ya, kenapa nggak kita pakai pembalut yang bisa dipakai ulang aja? Ini jauh lebih ramah terhadap lingkungan dan jauh lebih mahal. Kalau yang disposable itu biarpun udah dicuci, dijemur segala macam nggak bisa dipakai lagi loh. Karena di dalamnya itu ada gel. Yang gel ini kalau terkontak dengan cairan dia akan mekar. Dan itu setelah dicuci, dijemur udah nggak bisa lagi, fungsinya nggak ada gitu loh. Jadi sama-sama nyuci, kenapa nggak beralih ke pembalut yang ramah lingkungan? Yang memang di cara pemakaiannya itu dengan dicuci gitu ya. Nah ini bahannya macam-macam. Umumnya bagian linernya itu terbuat dari bahan yang tahan air, nggak tembus air gitu ya. Itu yang paling bawahnya. Nah nanti di atasnya itu dikasih bahan yang menyerap air dan lembut supaya nggak menimbulkan iritasi. Dan ini bisa ditumpuk-tumpuk pakainya. Tergantung dari derasnya menstruasinya. Memang nggak senyaman, nggak setipis pembalut yang disposable karena nggak ada gelnya. Tapi ini jauh lebih ramah lingkungan, gitu ya. Kalau yang disposable itu biarpun dibungkus pakai kertas yang ramah lingkungan, itu nggak ramah lingkungan karena bahan kimianya itu nggak ramah lingkungan, plastiknya pun nggak terurai. Jadi memang nggak ramah lingkungan gitu loh. Satu-satunya keunggulannya adalah praktis, gitu ya. Jadi kalau yang disposable dicuci sebelum dibuang, praktisnya itu hilang gitu loh. Jadi nggak berguna lagi sebenarnya, keunggulannya udah nggak ada gitu. Nah kalau pakai yang pembalut reusable itu memang kita harus sediakan banyak karena selalu sering ganti dan harus ada bawa bungkusnya kemana-mana. Kenapa? Karena pembalut yang udah dipakai harus dimasukin ke bungkusnya itu, kita simpan, kita bawa pulang. Nah terus sampai di rumah itu dicuci kasar biasa, hilangkan kotoran yang kasat mata, udah gitu direndam dengan sabun atau cairan untuk desinfeksinya selama 24 jam. Kenapa? Karena ini sekali lagi produk darah yang sebenarnya harus perlakuannya seperti limbah medis ya. Direndam semalaman, udah gitu besokannya dibilas baru dicuci dengan seperti biasa, pakai tangan kek, pakai mesin cuci kek, sama aja ya. Nah udah dicuci baru dikeringkan di bawah terik matahari sambil membunuh kuman. Jadi ngeringin sambil membunuh kuman. Cuma linernya yang ada lapisan plastiknya itu harus dilihat petunjuk penggunaan dari masing-masing produsen. Umumnya sih untuk linernya itu nggak boleh langsung terkena terik matahari supaya integritas dari materi pembuatnya itu yang tahan airnya itu nggak cepat rusak. Atau kalau dijemur di bawah matahari pun harus dikasih selapis kain gitu ya. Nah udah dicuci kering bersih,
disimpan di tempat tertutup yang rapat untuk pemakaian berikutnya. Jadi kalau untuk yang reusable ini memang harus punya lebih dari satu, nggak cukup satu ya. Nah, ini yang pembalut. Bagaimana dengan yang tampon? Tampon umumnya sekali pakai. Modelnya ada yang dengan aplikator atau tanpa aplikator. Cuma di Indonesia memang produknya jarang, jadi saya nggak bahas deh ya. Nah, yang terakhir produk yang sekarang lagi sering dipakai itu adalah menstrual cup. Ini produk yang ramah lingkungan. Kenapa? Karena beli satu menstrual cup-nya bisa dipakai berkali-kali. Cara pakainya juga lumayan gampang. Jadi menstrual cup-nya itu ditekuk sedikit, terus dimasukkan ke dalam vagina. Nah, nanti udah gitu dilepas. Jadi tekukannya bisa kebuka lagi. Nah, jadi ini bentuknya seperti mangkok dan akan menampung darah yang mengalir. Nah, cuma kalau ini kekurangannya apa? Kalau orang yang nggak tahan lihat darah ya, jijik lihat darah, ini mungkin nggak cocok pakai ini, karena waktu dicabut dan harus dibuang kan darahnya, itu ya memang mau nggak mau kontak dengan darah gitu loh. Nah, berbagai pilihan ini tergantung masing-masing orang sukanya yang mana. Kalau untuk yang pemula, anak gadis yang baru dapat menstruasi, mungkin lebih cocok dengan yang pembalut. Kenapa? Karena ini istilahnya tidak terlalu invasif gitu ya. Pakainya kan di luar, nggak masih ke dalam-dalam. Cuma kekurangannya jadinya kalau pembalut itu gerakannya jadi terbatas ya, dan kemungkinan bocornya lebih gede. Udah gitu nggak bisa melakukan tindakan tertentu, misalnya berenang gitu ya. Kalau pakai tampon tuh masih bisa berenang loh, asal caranya bener ya. Dan ini boleh sobat sehat coba mana yang lebih cocok. Kalau menurut saya pribadi, kalau sobat sehat biasa mencuci pembalut, alangkah baiknya beralih dari yang disposable menjadi yang reusable. Karena toh sama-sama repot gitu kan. Kalau yang reusable itu ramah lingkungan dan lebih murah. Oke ya. Semoga sharing saya kali ini bermanfaat. Salam sehat selalu.